Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Argumentasi Kiai Imad yang menggambarkan betapa miripnya Ba'alwi dengan Yahudi. Lihat ini para santri, periksa dalam Fatawi Ibnu Hajar. Bagaimana pendapat Ibnu Hajar tentang kemuliaan ilmu dan kemuliaan siyadah. Keturunan Nabi asli. Ini yang asli, bukan yang palsu. Kata Syekh Ibnu Hajar bahwa anak perempuan seorang alim tidak sekufu dibanding dengan anak seorang sayyid turunan Nabi yang asli yang bodoh. Jadi bapaknya sayyid ini bodoh, punya anak laki-laki. Di sini ada anaknya kiai, punya anak perempuan. Maka ini ada mulkafaah bainahuma, tidak satu derajat di dalam pernikahan. Apabila perempuan anak kiainya ini tidak rela, tidak suka, maka bapaknya tidak boleh mengijbar. Kan di dalam madzhab Syafi'i ada yang disebut wali mujbir. Wali mujbir adalah seorang ayah dan kakek yang bisa mengawinkan anak perawan tanpa seizin daripada anak perawannya itu, dengan syarat dinikahkan dengan orang yang berprestasi, yang satu kufu. Jika dinikahkan dalam keadaan ijbar itu tidak satu kufu, maka anaknya bisa lapor kepada hakim bahwa dia tidak setuju. Itu dalam madzhab Syafi'i. Jadi walaupun ada privilege bagi ayah kandung dan kakeknya, yaitu bisa menikahkan tanpa izin, tapi disyaratkan menikahkannya dengan orang yang berprestasi, dengan orang yang satu kufu. Tidak boleh menikahkan dengan orang yang sembarangan. Tapi kalau si anak perempuannya ini senang, walaupun tidak satu kufu, tidak satu derajat, sah nikahnya. Itu dalam fikih begitu. Tidak seperti Ba'lawi ini. Kalau nikah katanya anak perempuan Ba'lawi dengan orang Purbalingga, maka orang Purbalingga dihitung berzina seumur hidup. Dia tidak akan dapat syafaat dari Nabi sampai dia mengembalikan keperawanannya si anak Habib itu. Nah ini tidak ada dalam ajaran Islam. Hanya ditemukan dalam buku-buku Talmud kaum Yahudi. Dalam kitab-kitab Talmudnya kaum Yahudi ada ajaran semacam itu. Kalau seorang turunan Yahudi, perempuan dinikahkan bukan dengan Yahudi, maka pernikahannya tidak sah. Tapi dalam ajaran Islam tidak ada yang semacam itu. Lalu dia menggunakan ajarannya siapa? Dan ajaran-ajaran semacam ini banyak sekali rasisme yang diatasnamakan keturunan Nabi. Nah, ini menarik untuk kita kaji lebih dalam. Ternyata memang ada kemiripan antara prinsip dan tradisi pernikahan di kalangan Yahudi dan kalangan Ba'alwi. Dalam tradisi Yahudi Ortodok atau Yahudi Askenazi, mereka melarang anak perempuan mereka menikah dengan laki-laki di luar klan mereka dengan alasan demi menjaga darah atau menjaga keturunan. Persis dengan apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di klan Ba'alwi. Mereka melarang anak-anak perempuan mereka dinikahi oleh laki-laki pihak lain. Malah mereka katakan ini berzina dan lain sebagainya. Bahkan mereka membangun klaim ini semua dalam rangka menjaga kemurnian darah atau keturunan nasab suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka memang mencangkukkan nasabnya kepada nasab mulia keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun setidaknya ini merupakan petunjuk bagi kita untuk mengidentifikasi kalau mereka ini memang sama persis. Jadi menyukai pernikahan dalam lingkup klan sendiri atau kalangan kelompok mereka sendiri. Dan cenderung melarang menikah dengan pihak lain. Kemudian yang berikutnya, ini juga didasarkan kepada satu asumsi. Karena mereka merasa klan mereka lebih tinggi, lebih mulia daripada semua ras yang ada di muka bumi ini. Dan itulah sebetulnya karakteristik dari ideologi keyakinan kaum Yahudi Askenazi. Kaum Yahudi Askenazi merasa mereka adalah manusia paling istimewa di muka bumi ini. Merasa paling diistimewakan oleh Tuhan. Tidak ada satupun klan, tidak ada satupun keluarga atau keturunan yang sekufu, yang setara dengan mereka.
Inilah keyakinan kaum Yahudi. Itulah mengapa kemudian di mana-mana kita mendapati arogansi kaum Yahudi. Nah, yang semacam ini kemudian menjadi mirip dengan arogansi kalangan Ba'alwi, di mana mereka merasa menjadi ras paling baik, ras paling mulia, bahkan mereka merasa menjadi warga agama kelas 1. Di mana-mana mereka membangun klaim, tidak ada satupun ras, klan, atau kelompok tertentu yang kastanya berada di atas mereka, atau bahkan tak ada satupun yang setara dengan mereka. Mereka selalu membangun klaim dan indoktrinasi, dogma-dogma di hadapan jamaah, kalau mereka adalah klan atau darah yang lebih mulia daripada manusia pada umumnya. Mereka kemudian mengglorifikasi nasab mereka sebagai nasab yang paling istimewa. Inilah yang membuat mereka sama persis dengan karakteristik orang Yahudi. Nah, kemudian yang berikutnya, Yahudi punya karakter. Tidak semua orang bisa menganut agama Yahudi. Agama ini memang berbeda dengan agama yang lain, seperti Islam, kemudian Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, yang bersikap welcome menerima siapapun yang hendak memasuki agamanya. Namun di kalangan Yahudi, tak setiap orang bisa masuk ke agama mereka. Karena bagi mereka yang berhak masuk dan bersama mereka adalah orang yang satu darah dengan mereka. Itulah mengapa di kalangan Yahudi tidak ada yang namanya rekrutmen atau dakwah mengajak orang untuk masuk ke kelompok mereka. Nah, ini menarik untuk kita kaji sebetulnya. Di mana agama Yahudi ini tidak berhenti hanya pada ajaran saja. Tapi agama ini dibangun berdasarkan nasab atau keturunan. Yang tak sembarang orang bisa bergabung menjadi bagian dari agama Yahudi kalau dia tidak punya darah, yakni darah Yahudi itu sendiri. Itulah mengapa kemudian mereka menempatkan kalangan-kalangan non-Yahudi yang bukan ras Yahudi, yang bukan darah Yahudi, mereka tempatkan sebagai muhibbin, pencinta mereka. Nah, ini jadi semakin mirip dengan kelakuan dari oknum-oknum di klan Ba'alwi, di mana mereka jelas membangun klaim. Orang-orang yang non-Ba'alwi selamanya tidak akan bisa menjadi Ba'alwi, karena ini urusan darah, urusan nasab. Namun ketika orang ingin bergabung dengan Ba'alwi, maka mereka harus menjadi muhibbin. Di mana para muhibbin ini lantas kemudian diperlakukan layaknya seorang budak. Yang mereka bangun sebuah dogma keyakinan, siapapun yang mencintai Habib taken for granted, mencintai sepenuhnya tanpa penolakan, maka para muhibbin ini dijamin masuk ke dalam surga. Cukup menjadi followersnya Habib, mencintai Habib, kan begitu, tanpa kritik, mencintai sepenuhnya, maka nanti dijanjikan mendapatkan syafaat. Sampai di sini kita semakin tercerahkan betapa miripnya tradisi seperti ini dengan dogma-dogma yang dibangun oleh kalangan Yahudi Ortodok atau Yahudi Askenazi. Terkait dengan persoalan pernikahan ini, saya menjadi semakin yakin dengan klaim yang mengatakan klan Ba'alwi adalah klan yang sama persis dengan kemampuan Yahudi dalam menjaga darah dan keturunan. Karena memang mereka melarang pernikahan anggota keluarga mereka, khususnya perempuan, dengan pihak luar. Kita lanjut ulasan berikutnya. Dikarenakan memang DNA keturunan Bani Ba'alwi terjaga. Sampai-sampai ada yang membuat pernyataan bahwasanya DNA Bani Ba'alwi itu mengejutkan dan menakjubkan. Karena memang DNA Bani Ba'alwi itu bisa 100% terjaga hingga 800 tahun lamanya. Jadi selama 8 abad atau 800 tahun tidak ada perbedaan satupun dari 11 uji DNA tersebut. Ini artinya mereka semua pasti asli keturunan dari satu kakek dalam waktu sekian ratus tahun. Jadi pakar DNA ini takjub ini. Bani Ba'alwi itu terbukti adalah keturunan dari satu kakek selama 800 tahun lamanya. Saking terjaganya. Nah, mengapa ini terjadi? Dikarenakan memang dalam tradisi Bani Ba'alwi ada larangan menikah dengan laki-laki di luar klan mereka. Mereka membangun klaim bahwasanya syarifah tidak boleh dinikahi oleh laki-laki non-Habib. Inilah yang kemudian membuat DNA keturunan Bani Ba'alwi itu identik, sama persis
hingga 800 tahun lamanya. Bahkan ada klaim bahwasanya siapapun laki-laki yang menikahi Habibah, maka ibadahnya tidak akan diterima atau ibadahnya tertolak hingga hari kiamat, kecuali dia bisa mengembalikan keperawanan Habibah tersebut. Ini artinya memang ada semacam doktrin yang ditanamkan, siapapun yang menikahi Habibah itu berdosa. Bagaimanapun ketaatannya dalam beribadah, selamanya tidak akan diterima. Klaim ini, doktrin ini ditanamkan. Inilah yang membuat kemudian Bani Ba'alwi tidak akan menikahkan perempuan-perempuan mereka kepada non-Habib. Kita anggap bahwa keturunannya Nabi Muhammad ini cuma Habib saja, sedangkan Saripah enggak. Sehingga kita berani kurang ajar dengan Saripah, kita berani mengentengkan Saripah, bahkan berani mengawini Saripah. Al-Habib Salim, guru daripada Habib Hasan, beliau mengatakan seorang yang bukan habaib, bukan daripada Bani Alawi, menikahi Saripah yang darahnya bersambung dengan Nabi Muhammad SAW, sampai hari kiamat ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, terkecuali bisa mengembalikan keperawanan Saripah tersebut. Inilah yang membuat kemudian secara genetika klan ini akan terjaga gen keturunannya, karena memang terpelihara sedemikian rupa. Mereka betul-betul menjaga nasab silsilahnya. Nah, sekaligus dari hasil tes DNA Habib Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsi yang haplogrupnya adalah G, ini sekaligus juga mengkonfirmasi kebenaran bahwasanya rata-rata dan semua klan Ba'alwi itu haplogrupnya adalah G, atau Y DNA-nya adalah G, DNA asal usulnya. Nah, terkait dengan G ini, kalau kita mengutip pernyataan ahli DNA, G ini bukanlah keturunan Nabi. Karena kalau keturunan Nabi, maka harus mengambil Y DNA dari jalur mulai dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, kemudian sampai kepada Banu Abdi Manaf, Banu Abdil Muthalib, sampai kepada DNA Imam Ali karramallahu wajhah, di mana DNA asal usulnya keturunan ini J1. Maka para ahli DNA menyimpulkan setidak-tidaknya kalau mau sah sebagai keturunan Nabi secara ilmu genetika, haplogrup DNA-nya mesti J1. Kalau G berarti dia bukan keturunan Nabi. Saya ulangi, kalau Y DNA-nya G, maka sudah dipastikan dia bukan keturunan Nabi. Seperti yang diketahui oleh kita semua, termasuk oleh klan Ba'alwi, Y DNA mereka adalah G semua. Dan ini kalau kata ahli, terjaga selama 800 tahun lamanya, tidak pernah berubah. Karena memang pola pernikahan yang memang terjaga sedemikian rupa. Nah, G itu apa? Kalau kita coba baca-baca tentang haplogrup G, sini Anda bisa klik di Wikipedia misalnya untuk mendapatkan informasi cepat. Wikipedia haplogrup G strip M201. Haplogrup G M201 adalah haplogrup kromosom Y manusia. Haplogrup ini merupakan salah satu dari dua cabang haplogrup induk GHIJK. Yang lainnya adalah HIJK. Nah, ini kode-kode yang sangat dimengerti oleh para ahli DNA. Cuman yang menarik di sini, kemudian dikutipkan tokoh-tokoh besar dunia yang memiliki haplogrup YDNA-nya itu G. Yakni di sini dikutipkan bahwasanya ada pria yang dikenal sebagai Otzi, yang jasadnya berasal dari milenium keempat sebelum Masehi. Lama banget ini ya. Ditemukan di perbatasan modern antara Austria dan Italia. Adalah anggota GL91. Kemudian
banyak anggota dari apa yang disebutkan kekerabatan Bure, sebuah kelompok mirip klan yang menelusuri keturunannya dari seorang individu yang lahir di Swedia pada akhir abad ke-14 atau awal abad ke-15. Kemudian yang berikutnya Raja Richard III dari Inggris. Jadi Raja Inggris itu, Raja Richard III dari Inggris yang digali pada tahun 2012 adalah anggota G2. Kemudian Joseph Stalin, lahir di Losep Bessarionis, the Jugoslavia, adalah menurut tes genetik pada salah satu cucunya, Alexander Burdonsky, anggota haplogrup Y-DNA G2 seterusnya. Kemudian ada Al Capone. Al Capone adalah seorang gangster dan pengusaha Amerika yang menurut Jenny.com adalah anggota haplogrup Y DNA G P303. Kemudian yang berikutnya Yuya. Yuya adalah salah satu kakek buyut dari pihak ibu Tutankhamun, yakni haplotype yang diprediksi adalah G2A berdasarkan profil Y STR kuno. Yuya menjabat sebagai penasihat utama bagi Amenhotep III. Amenhotep III itu nama dari Fir'aun, kalau orang Islam menyebutnya Fir'aun. Dan memegang jabatan seperti letnan raja dan penguasa kuda, gelarnya bapak para dewa. Karena ini dukun tukang sihirnya Fir'aun, sekaligus mertuanya. Mungkin merujuk secara khusus kepada dirinya sebagai ayah mertua Amenhotep III, jadi mertuanya Fir'aun. Di kota asalnya Akhmin, Yuya adalah seorang Nabi Min, dewa utama di daerah tersebut, dan menjabat sebagai pengawas ternak bagi dewa ini. Selanjutnya Larry Bird. Larry Bird ini adalah seorang eksekutif basket profesional Amerika, mantan pelatih dan mantan pemain untuk Boston Celtics. Telah terbukti termasuk dalam haplogrup GZ6748 berdasarkan pengujian beberapa kerabat yang merupakan keturunan Thomas Bird di proyek haplogrup GL497Y-DNA. Sampai di sini kita semua tidak bisa mengatakan orang-orang yang punya Y-DNA haplogrup G itu bernasab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, terserah. Kemudian ketika G ini adalah DNA asalnya Yuya, andai kata pun hari ini orang-orang yang haplogrup DNA-nya adalah G, itu pun tidak jadi masalah bagi kita. Itu kan terkait dengan asal-usul DNA. Saya juga tidak bisa menampik kemungkinan, boleh jadi entah asal-usul saya dulu siapa. Jangan-jangan haplogrup saya juga G misalnya kan. Seandainya saya tes DNA. Tapi yang jelas hari ini secara ilmiah, berdasarkan ilmu genetika, ketika orang punya gen yang tidak sesuai dengan garis keturunan Bani Ibrahim atau Bani Ismail atau Bani Abdi Manaf, Bani Abdul Muthalib, sederhananya tidak sesuai dengan garis keturunan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia jangan sekali-kali mengaku sebagai dzurriyyat Nabi. Jangan menyambungkan nasabnya kepada nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masalahnya ini sederhana sebetulnya terkait dengan klan Ba'alwi. Antum itu ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Ini masalahnya. Dan pengakuan antum itu di berbagai macam ruang publik, di mana-mana. Dan bukan hanya berbicara di ruang publik sebagai Ani adalah cucu Rasulullah, dalam darah Ani mengalir darah Nabi, tapi juga kemudian jejak digitalnya bisa ditemukan di mana saja. Karena ini zaman modern, ada recordnya, ada rekamannya. Nah tentunya memang adalah kewajiban kita semua sebagai sesama umat Islam untuk bertanya kembali, apa buktinya kalau antum itu adalah keturunan Nabi? Nggak boleh membiarkan begitu saja. Kembali seperti tes DNA yang telah dilakukan oleh Habib Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi, ini kan sebetulnya upaya
mempertanyakan ulang, apakah saya bisa membangun klaim kalau saya ini keturunan Nabi? Maksudnya kan sedemikian rupa. Nah, mestinya anak-anak Ba'alwi hari ini pun bertanya kepada orang tuanya, ayah, abi, abah, kita ini bertahun-tahun lamanya diajari sebagai cucu Nabi. Tetapi bolehkah kita bertanya ulang, benarkah kita ini sebagai cucu Nabi? Ketika sudah ada hujah dan dalil berdasarkan kitab nasab tidak terbukti, kemudian berdasarkan tes DNA juga jauh tidak sesuai dengan DNA Nabi, maka dengan penuh mawas diri dan kesadaran, wajib berhenti mengaku sebagai dzurriyyat Nabi. Dan kita sebagai sesama umat Islam punya tanggung jawab untuk menghentikan ini semua. Dan ini penting sebagai pertanggungjawaban keilmuan. Untuk para kiai, para ulama tidak boleh berdiam diri saja. Apalagi memang sekelompok orang yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi ini menunjukkan karakteristik perilaku yang bertentangan dengan ajaran Islam. Misalnya diantaranya satu, mereka merasa kastanya lebih tinggi daripada umat Islam pada umumnya. Ini fakta loh. Semua mereka itu kan merasa lebih tinggi derajatnya daripada kita semua. Kita nggak bisa berteman dengan orang yang merasa punya kelas, kasta, yang lebih istimewa daripada kita, nggak bisa. Ini kan bertentangan dengan ajaran Islam. Satu. Kemudian yang kedua, mereka sering menyebar cerita-cerita khurafat yang sama sekali tidak masuk akal dan melanggar syariat. Karena mengapa? Semua cerita khurafat ketika sudah mendobrak syariat itu merusak agama. Jadi nggak boleh kemudian dibangun dengan perspektif ma'rifat. Ma'rifat itu tidak juga bertentangan dengan syariat. Kemudian yang berikutnya, sebagian mereka suka mendawir, mengeksploitasi umat, minta-minta dan memperkaya diri, mengatasnamakan sebagai cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, mereka petantang-petenteng, merasa menjadi majikan dan seperti preman. Tidak jarang kita melihat orang-orang kemudian dipersekusi dan kemudian dianiaya. Kita sangat ingin membalas kelakuan seperti ini. Tapi kemudian kita jadi melanggar hukum ketika kita membalas. Seakan-akan mereka ada di puncak kebenaran. Greget banget tuh ngelihat ketika orang-orang pribumi digebukin sama mereka, dipersekusi oleh Muhyiddin. Greget banget rasanya. Nah, mengapa kroco-kroco Muhyiddin itu berani melakukan itu semua? Karena mereka sudah terdoktrin, mereka membela cucu Nabi. Artinya memang sudah ada semacam korupsi nilai-nilai spiritualisme dengan sebuah klaim sebagai cucu Nabi yang akan menghancurkan peradaban ini. Ini nggak boleh dibiarkan. Coba buka kesadaran dan hati pikiran kita semua. Ini nggak boleh dibiarkan. Jadi jangan sampai kemudian ketika ada kiai ulama yang mendobrak ini semua, lantas kemudian malah dinyinyir. Malah kemudian difitnah yang bukan-bukan. Justru sebetulnya inilah perjuangan yang sesungguhnya. Jadi sekali lagi kita ingin membangun kesadaran bersama. Berangkat dari tes DNA sukarela Habib Agus Al-Habsyi, mudah-mudahan semua keturunan Bani Ba'alwi juga mau secara sukarela untuk tes DNA. Kita juga sama, kita tetap jadi saudara. Kita nggak boleh musuhan, kita tetap saudara. Bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang ramah, welcome dengan pendatang. Orang Cina, etnis Cina datang ke Indonesia, pada akhirnya orang Cina menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Orang Arab datang ke Indonesia jadi bagian bangsa Indonesia. Orang Hadramaut diangkut Belanda, diangkut VOC, berduyun-duyun datang ke Indonesia, entah pada akhirnya kita jadi saudara. Anda pun menjadi bagian dari bangsa Indonesia, nggak ada yang kita tolak. Jangankan bangsa Asia, orang Eropa aja, orang Jerman, orang Belanda aja yang pernah menjajah kita, kita welcome kok. Orang Jepang saja yang pernah jahat sama kita, kita welcome. Bangsa Indonesia ini adalah bangsa paling ramah sedunia internasional. Nggak ada yang mengalahkan keramahan bangsa Indonesia. Jadi Anda semua walaupun pendatang ke Indonesia, tidak perlu merasa khawatir. Indonesia ini bangsa yang sangat welcome dan bersahabat. Apalagi kita sudah ada pernikahan silang beranak pinak di Indonesia. Kita semua saudara, kita semua sebagai keluarga. Cuman satu pesan kami, antum nggak perlu ngaku-ngaku cucu Nabi. Apalagi merasa derajat antum lebih mulia daripada kami semua. Itu yang nggak boleh. Itu pantangan dalam agama ini.
Jangan sampai merusak agama. Dan semua orang berilmu, semua kiai wajib mengingatkan bab ini. Karena kalau tidak mengingatkan, apalagi menyembunyikan, sama saja kita telah mengkhianati keilmuan dan mengkhianati segenap santri dan umat kita sendiri. Mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya. Sekali lagi, saya sangat sepakat dengan Kiai Idrus Ramli bahwasanya nasab Bani Ba'alwi adalah nasab yang paling terjaga di dunia internasional. Karena mereka melarang Habibah menikah dengan pihak luar, maka ahli DNA mengatakan selama 800 tahun lamanya DNA Bani Ba'alwi terjaga. Mereka berasal dari satu kakek dengan DNA Y, DNA-nya haplogrup G. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia.